Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Arsaluhu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anqadana minad dalalati ila tariqil hidayah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
yang masih memberikan kita hidup hingga pada detik ini. Dan dalam tempo beberapa hari kemudian kita akan berjumpa dengan sebuah hari di mana setiap warga negara Indonesia, termasuk kita yang ada di sini, diwajibkan untuk memperingatinya. Itulah hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 2016. Sebuah hari yang telah menjadi simbol dari puncak perjuangan para leluhur kita untuk mengusir para penjajah, khususnya Belanda dan Jepang, hengkang dari Indonesia, meskipun mereka harus mengorbankan harta dan nyawanya mereka. Sebuah perjuangan yang salah satunya dimotivasi oleh kecintaan yang begitu mendalam terhadap tanah air Indonesia ini. Oleh karenanya itulah kita sebagai generasi penerus bangsa yang mengaku cinta kepada tanah air, tanah di mana kita dilahirkan, tanah di mana kita hidup dan bekerja, dan tanah di mana insya Allah kita meninggal dunia. Maka kita berkewajiban untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan leluhur kita agar kemerdekaan yang telah dicapai mampu kita sempurnakan kembali. Demikianlah pentingnya kemudian kita memahami makna hakiki dari kecintaan terhadap tanah air. Apakah makna hakikinya? Dan bagaimana kemudian kita mengimplementasikan di tengah kehidupan nyata? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kecintaan kepada tanah air adalah sesuatu yang fitrah, alamiah, yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia sehingga mencintai tanah kelahirannya. Sesuatu yang fitrah sehingga Rasulullah SAW pun kemudian juga cinta terhadap tanah kelahirannya di Mekah. Ada banyak sekali riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya disampaikan oleh Ibnu Umar bin Adi bin Abil Gumrah, di mana Rasulullah pernah bersabda yang artinya, demi Allah, Mekah adalah bumi yang paling baik dan paling dicintai di sisi Allah. Seandainya aku tidaklah diusir darinya, maka aku akan tetap tinggal di Mekah. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu, di mana Rasulullah pernah bersabda yang artinya, seandainya tidak ada hijrah, maka tentu aku akan tetap tinggal di Mekah. Sungguh aku tidak pernah melihat langit begitu dekat dengan bumi selain di Mekah. Hatiku pun merasa tentram bila berada di Mekah. Dan aku pun tidak pernah melihat bulan dimanapun yang lebih baik daripada yang aku lihat di Mekah. Setelah sekian lama Rasulullah tinggal di Madinah, kecintaannya terhadap Mekah masihlah belum surut, hingga ketika ada salah seorang dari Mekah datang dan bertemu dengan Rasulullah. Ditanya oleh Rasul, wahai Ashir, nama orang tersebut, bagaimana keadaan Mekah sekarang? Maka Ashir pun menjawab, kondisi Mekah sekarang telah subur tanahnya, telah putih sungainya, telah lebat pepohonannya, dan telah rimbun tanamannya dan rerumputannya. Maka kemudian Rasulullah pun menyela, cukuplah wahai Ashir, janganlah engkau teruskan karena bisa membuat kami bersedih. Demikianlah riwayat-riwayat tersebut menunjukkan betapa kecintaan terhadap tanah air adalah sesuatu yang fitrah,
sebagaimana kecintaan kita kepada istri dan anak-anak kita. Namun kecintaan tanpa panduan syariat maka akan mampu menyesatkan. Sebagaimana kecintaan kita kepada wanita, bila tidak dipandu dengan syariat maka akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang kemudian jatuh pada perzinahan. Begitu pula kecintaan kita kepada tanah air, bila tidak dipandu oleh syariat malah justru menodai kecintaan tersebut, bahkan menghancurkan eksistensi tanah air yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara banyak syariat Allah, ada satu syariat yang sangat berkaitan erat dengan tanah air. Syariat itu adalah hukum Islam terkait bagaimana pengelolaan serta kepemilikan kekayaan alam di sebuah negeri. Di dalam hadis At-Tirmidzi ada salah seorang sahabat yang bernama Abid bin Hamal. Abid bin Hamal bertemu dengan Rasul, meminta kepada Rasul tambang garam. Saat itu Rasulullah berada di sebuah majelis, di sana ada juga para sahabat. Kemudian Rasulullah pun menyerahkan penguasaan tambang garam itu kepada Abid bin Hamal. Setelah diserahkan, ada salah seorang rijal, lelaki yang juga duduk di majelis tersebut, mengatakan kepada Rasulullah, "Artadibni in qata'tu lahu, innama qata'ta lahu ma'al 'iddah." Wahai Rasul, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan? Sesungguhnya yang telah engkau berikan kepada Abid bin Hamal itu laksana air yang mengalir. Artinya tambang garam yang telah engkau berikan itu jumlahnya melimpah ruah. Setelah kemudian Rasulullah mendengar penjelasan dari rijal tersebut, maka seketika itu juga Rasulullah merevisi keputusannya dan berkata, "Fantazi'hu minhu." Kalau begitu, tariklah penguasaan yang telah saya berikan daripadanya, dari Abid bin Hamal. Inilah riwayat yang boleh jadi belum pernah atau jarang kita mendengarnya, yang menunjukkan bahwa hukum syariat Allah telah menetapkan bahwa kekayaan alam di sebuah negeri tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau segelintir orang atau perusahaan, apalagi perusahaan asing. Kekayaan alam di sebuah negeri itu adalah kekayaan milik umum, kekayaan milik semuanya, milik rakyat, termasuk kita yang ada di masjid yang mulia ini, di mana pengelolaannya hanyalah diserahkan kepada pemerintah, agar kemudian segala hasil keuntungan dari pengelolaan tersebut hanya semata-mata untuk kesejahteraan, untuk pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara kolektif, secara umum, baik dalam bentuk pelayanan kesehatan yang gratis, atau pendidikan yang gratis, atau pembangunan infrastruktur yang merata tidak hanya di kota-kota besar, dan berbagai macam pelayanan yang lain. Kekayaan alam tidak boleh kemudian diserahkan. Bila kemudian ada penyerahan, apalagi kemudian penjualan aset-aset kekayaan alam kepada perusahaan, apalagi perusahaan asing, itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada rakyat, karena telah berseberangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya kita kaum muslimin mampu menegakkan satu hukum ini saja, hukum tentang kepemilikan kekayaan alam dikembalikan lagi kepada rakyat, maka kita akan bisa menjadi negara yang besar,
negara dengan ekonomi yang dahsyat. Bagaimana tidak? Indonesia memiliki kekayaan memang luar biasa. Tambang emasnya terbaik sedunia, batu baranya terbesar sedunia, cadangan gas alamnya terbesar sedunia, lautannya terluas sedunia, pulaunya terbanyak sedunia, garis pantainya terpanjang sedunia, objek wisatanya terbanyak sedunia, kesuburan tanah dan hutannya terluas terbanyak sedunia. Dengan potensi yang demikian dahsyat, sangatlah logis kalau Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang besar perekonomiannya. Namun mengapa kemudian kita sekarang masih saja menjadi negara yang terpuruk, negara yang terus-menerus berkembang tidak pernah maju, bahkan berkembang menjadi negara yang hancur ekonominya dengan hutang negara yang terus-menerus menumpuk hingga ribuan triliun rupiah. Hal itu dikarenakan kita telah banyak kemudian mengabaikan hukum-hukum syariat Allah, khususnya hukum tentang bagaimana mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah bagaimana mengatur kekayaan alam. Kekayaan alam yang kita miliki, yang melimpah ruah itu justru lebih banyak diserahkan kepada asing. Tambang emas yang terbaik di Papua diserahkan kepada Freeport. Tambang cadangan gas alam yang ada di Blok Cepu diserahkan kepada Exxon Mobil. Dan banyak sekali kekayaan alam yang kita miliki yang diserahkan kepada asing dan asing. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila kita masih ingat saat panas-panasnya gonjang-ganjing perpanjangan kontrak Freeport untuk bisa menguasai tambang emas yang ada di Papua, salah seorang menteri yang sekarang sudah dicopot oleh Jokowi yang bernama Rizal Ramli pernah berujar, seandainya kita bisa menguasai separuh dari tambang emas yang ada di Papua itu, maka rupiah akan menguat secara drastis menjadi 2.000 rupiah per $1. Bisa kita bayangkan bila sepenuhnya tambang emas itu bisa kita kuasai, boleh jadi akan terbalik 1 rupiahnya setara dengan $2.000. Dan itu baru satu tambang emas. Bagaimana bila seluruh tambang, seluruh kekayaan alam kita ambil alih kembali sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Islam, maka tentulah kita akan bisa menjadi negara nomor 1 perekonomiannya. Bagaimana bila kemudian kita tidak hanya sekedar menegakkan hukum Islam tentang kekayaan alam, tetapi hukum Islam dengan yang lain, seluruh hukum syariat Islam juga kita terapkan, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi negara superpower, negara besar, negara yang bisa memimpin dunia untuk beribadah hanya kepada Allah semata-mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya takdir bagi kaum muslimin adalah takdir untuk menjadi umat yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah khairu ummah, umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah di tengah-tengah umat yang lain, asalkan tetap berpegang pada amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, sembari tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, bercermin dengan ayat ini, bila kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang bangkit, bangsa di mana mayoritasnya adalah muslim,
mampu mengatasi berbagai macam problem yang sekarang kita alami, maka tidak boleh ada satupun di antara kita, siapapun diri kita, apapun latar belakang kita, kecuali harus berperan aktif dalam aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, menyampaikan syiar-syiar Islam. Tidak cukup hanya khotib Jumat saja yang menyampaikan tentang pentingnya hukum syariat Islam, tapi kita semuanya, bila semua kaum muslimin menyerukan hukum Islam secara kafah, maka akan terjadilah perubahan yang sangat mendasar, sehingga negara kita akan benar-benar berasaskan Islam, dan undang-undangnya pun undang-undang bersyariah Islam, dan akan mampu memberikan rahmat tidak hanya bagi kaum muslimin, tetapi juga bagi non-muslim, bahkan alam pun akan mendapatkan keberkahannya. Inilah yang harus kita tegakkan sebagai wujud rasa kecintaan kita kepada tanah air Indonesia dan menyempurnakan kemerdekaan yang telah kita dapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk memahami ceramah yang singkat ini, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menegakkannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anqadana min ad-dalalati ila tariqil hidayah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Ya ayuhan nas ittaqullaha wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajtanibullaha ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallamu 'ala man billahu hadahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa 'ala tabi'ina wat tabi'ina warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat ayahna minkum warhamna innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarib ilaihim ahlal khairi wal nasirin. Allahumma ansurna wulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata 'alana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma ta'malun.